Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Dava dari Promosudi Engineering Pertambangan dengan NIM akhir 032312. Saya akan menjelaskan mengenai laporan hasil magang saya dengan NIM konversi dengan mata kuliah pembangunan berkelanjutan dan CSR atau di mata kuliah dengan kode NTT 6216. Peran saya membatasikan pengembangan keberlanjutan dan corporate social responsibility. Nah, jadi kalau kita lihat dari eh, gambar depan ini, ya PT Bintang Mandiri Perkasa Drill bekerja di bidang jasa kontraktor pengeboran atau kontraktor drilling atau drilling kontraktor, adalah perusahaan kontraktor pengeboran secara terpercaya di Indonesia yang didirikan pada tahun 1992 yang berlokasi atau HO-nya berpusat di BSD City, Tangerang Selatan. Perusahaan ini menyediakan layanan komprehensif termasuk coring atau water well drilling dan eksplorasi geoteknik untuk industri pertambangan, energi serta konstruksi. Nah, jadi di depan saya ini ada kita membagi menjadi 3 area untuk penerimaan pegawai lokal yang disepakati dengan pihak HO antara HO dengan pemilik IUP, yakni perusahaan pemilik IUP bernama PT Kalarebama. Jadi kita memberdayakan masyarakat sekitar site kami, yakni dengan ring 1 yaitu wilayah terdekat yaitu Desa Onondoa dan Desa Sulaku, sebetulnya dia kurang Desa Sulaku. Dan Desa Sulaku, kemudian ring 2-nya kami penerimaan berada di lingkup Kecamatan Rampi. Jadi Kecamatan Rampi itu ada 5 desa, ada Desa Onondoa dan Desa Sulaku, di mana desa tersebut yang berhimpitan dan lokasi masyarakatnya berdekatan dengan lokasi site kami. Kemudian Desa Leboni, ada Bangkok, dan Dodolo. Itu merupakan desa bagian terluar daripada Kecamatan Rampi. Kemudian untuk yang terakhir atau ring terluar adalah kami menerima pegawai dari dengan syarat merupakan warga Kabupaten Luwu Utara, eh, boleh dari Kecamatan Masamba dan sekitarnya, asalkan dari Kabupaten Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian, nih, apa itu CSR dan SDGs dalam pertambangan? Jadi CSR merupakan komitmen perusahaan untuk bertindak secara etis dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi lokal. Kemudian apa itu SDGs? SDGs adalah 17 tujuan global untuk mencapai masa depan yang lebih baik. Kemudian ada korelasi antara kegiatan di PT Bintang Mandiri Perkasa Drill bukan hanya sekedar bantuan, melainkan investasi sosial jangka panjang. Jadi dari 17 beberapa kami memanfaatkan untuk kegiatan CSR kami. Nah, yang pertama ada pilar pendidikan dan pemberdayaan, yaitu ada di poin 4 dan poin 8, yaitu pemberdayaan tenaga kerja lokal. Pemberdayaan tenaga kerja lokal ini berkaitan terutama masyarakat di ring 1, 2, dan 3, tujuannya mengurangi pengangguran di desa, pelosok, kecamatan Rapi, dan ring 8-nya adalah pekerja layak dan berkebutuhan pertumbuhan ekonomi. Jadi untuk yang poin 8 adalah kami tidak hanya mempekerjakan, bahkan kami mengajari keterampilan berupa
keterampilan di bidang drilling, dan kemudian pendampingnya adalah di mat dan sebagainya. Mengapa demikian? Karena kami tidak serta-merta hanya memanfaatkan tenaga dari masyarakat tersebut. Mengapa demikian? Jika kami hanya memanfaatkan eh, tenaga dari pekerja lokal atau lokal kru, kami tidak akan melakukan ring atau zonasi untuk mengetahui apakah warga yang mendaftar bekerja tersebut warga lokal dari daerah ring tersebut atau tidak. Secara secara teori kami melakukan proses seleksi di mana kami mendahulukan dari ring terdekat dari kami, dari lokasi site kami, agar warga yang mendaftar dapat mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, tidak hanya memanfaatkan dari pendapatan berkebunnya saja. Kemudian secara ekonomi, apakah perusahaan kami memberdayakan warga lokal untuk kehidupan ekonomi? Ya, sangat. Mengapa demikian? Karena di daerah kami, tempat kami melakukan pengeboran, secara umum pekerjaan masyarakatnya adalah petani. Nah, kami memanfaatkannya dengan memberikan pekerjaan kepada ibu-ibu lokal untuk membuat catering. Kami meminta untuk penyediaan makanan atau penyediaan konsumsi. Nah, dengan teknis tertentu, ya, yang bekerja atau penyedia ini adalah ibu-ibu lokal, ya. Jadi kami tidak mengambil catering dari luar, tapi kami bekerja sama dengan ibu-ibu lokal untuk penyediaan makanan kami. Kemudian ditambah juga dengan eh, bahan-bahan yang diambil adalah mayoritinya adalah dari hasil perkebunan, karena kalau saya tidak salah di daerah kami belum masuk program makan bergizi gratis, namun program pengadaan bahan pakan itu sudah diberdayakan. Maka kami memanfaatkan hal tersebut untuk mengambil bahan-bahan atau komoditi yang telah dihasilkan oleh masyarakat. Secara kebutuhan juga kami memberdayakan tidak hanya kepada satu penyedia bahan pokok. Misalkan ada beberapa toko, kami tidak hanya memberi di satu toko yang sama, melainkan di banyak toko agar semuanya mendapatkan hal yang sama. Hal kecil ini bertujuan, menurut saya, hal kecil ini sangat baik. Mengapa? Karena kami terkadang membeli kebutuhan mes atau sebagainya itu dengan jumlah yang cukup banyak, biasanya 2 sampai 3 kali lipat dari kebutuhan rumah tangga. Karena kami juga banyak orang, maka sebab dari itu saya memanfaatkan celah ini untuk tidak membeli di satu toko saja, melainkan di beberapa toko agar yang lainnya juga mendapatkan efek daripada perputaran ekonomi yang kami berikan. Kemudian ada ada transfer pengetahuan. Jadi kalau kita kembali lagi kepada eh, kru lokal, jadi materi yang tadi saya sudah sampaikan ada SOP per drilling, ada coring, kemudian teknis pengeboran, ada standarisasi K3 Keselamatan Kesehatan Kerja, itu nilai tambah sertifikasi informal pengalaman dan membuat mereka siap kerja di industri drilling nasional setelah proyek selesai. Jadi memang secara teknis untuk standar K3 dan SOP untuk uh, di kru lokal itu hampir sebagian saya menyampaikan. Mengapa demikian? Karena memang saya harus mengetahui dan saya dipesankan oleh HO, saya harus menyampaikan atau siap menyampaikan teknis daripada pengeboran, kemudian aturan dan regulasi yang berlaku di perusahaan kami, dan kemudian yang terutama adalah standarisasi K3 atau kesehatan dan keselamatan kerja. Mengapa demikian? Karena pekerjaan kontraktor adalah berkontribusi
bersinggungan langsung dengan alat dan dan kecelakaan atau terjadinya kecelakaan itu lumayan cukup tinggi, maka saya harus menyampaikan kepada kru lokal yang dasarnya kurang memiliki wawasan mengenai keselamatan kerja. Kemudian ditambah dengan sertifikasi, jadi kami dari pihak Bintang Mandiri Perkasa, kami menyampaikan kepada kru lokal kami, jikalau memang proyek yang kami kerjakan selesai, atau yang dikerjakan oleh Bintang Mandiri Perkasa Drill selesai di site tersebut, maka kami akan menyampaikan kepada pihak eh, pemilik IUP agar tetap mempekerjakan kru-kru lokal kami yang telah bekerja dengan kami di proyek selanjutnya ataupun di daerah khususnya lingkup Lu Utara, Sulawesi Selatan ataupun di Sulawesi. Mengapa demikian? Karena kami percaya apa yang kami telah sampaikan atau mereka yang kerjakan itu sudah menjadi bekal yang cukup baik atau nilai tambah kepada diri mereka agar tidak hanya menjadi kurang atau buruh kasar lah ya, tapi mereka juga memiliki nilai tambah berupa kemahiran dalam teknis pengeboran atau drilling. Kemudian adalah hubungan dengan poin keempat, pendidikan berkualitas adalah menjamin akses pendidikan teknik bagi warga lokal, implementasi transformasi warga lokal dari on-skill pengeboran menjadi skill labor, melakukan pelatihan intensif di PT Bintang Perkasa. Jadi memang untuk di kru lokal kami selalu mengajak diskusi. Jadi setiap kami melakukan meeting bulanan atau morning meeting atau meeting mingguan, kami selalu mengajak kru lokal tersebut. Jadi memang kru lokal itu tidak hanya datang bekerja tidak. Tapi kami memfasilitasi apa yang menjadi kendala, apa yang menjadi masalah. Mengapa demikian? Karena kami harus mengetahui juga. Mungkin kami pernah ada kru lokal yang mengalami kecelakaan, tangannya terjepit, dan dia tidak mau melaporkan kepada kami. Kemudian kami tanyakan dan tindak lanjuti, ternyata merupakan kelalaian yang sangat fatal. Jadi memang tangannya terjepit, salah satu jari bagian kirinya itu terjepit. Nah, akhirnya kami sampaikan bahwasannya di K3, ketika ada masalah harus sampaikan kepada, dan memang selalu sampaikan bahwasannya jika ada kendala atau sesuatu disampaikan kepada drillernya atau master daripada rig yang mereka kerjakan. Nah, hal tersebut menurut saya salah satunya adalah menjadikan kualitas mereka menjadi sangat lebih baik. Bagaimana bekerja yang di bawah safety itu sangat baik untuk kepentingan mereka sendiri juga. Kemudian kolaborasi dengan pendidikan, sebetulnya kami itu di bulan November, jadi di akhir Oktober sampai November kami menemui kepala sekolah, kepala SDN 18 Rampi kalau saya tidak salah. Itu kami menawarkan pelatihan atau penyuluhan kepada eh, anak-anak, anak-anak sekolah mengenai apa yang sedang kami lakukan, ya, tentang apa sih itu pengeboran, apa itu eksplorasi, kami sudah tawarkan. Namun memang belum ada tanggapan dari pihak sekolah, tapi kami terus menawarkan hal tersebut. Eh, Menurut kami dampaknya adalah memperkenalkan literasi teknologi secara dini agar anak-anak desa tidak ketinggalan dengan perkembangan industri modern. Mengapa demikian? Karena kami lihat bahwasannya di desa tersebut memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah, dari geoterma, karena di sana ada sumber mata air panas yang telah kami lihat juga,
dan juga berupa cadangan emas yang cukup melimpah. Secara teknis kami memang ingin sekali, makanya kenapa kami menawari beberapa kali tentang hal tersebut, karena saya kira peluang untuk masyarakat atau anak-anak di masa mendatang untuk bekerja di perusahaan tersebut cukup tinggi. Dan memang tidak serta-merta kami hanya melakukan hal tersebut. Kami kadang-kadang menyediakan juga beberapa kali guru-guru yang kesulitan menghadapi kondisi seperti listrik dan internet. Kami juga selalu membuka kantor kami, membuka mes kami dengan selebar-lebarnya untuk ibu-ibu guru dan bapak guru yang memang mengalami kesulitan. Kemudian juga seringkali kami diminta untuk datang ke sekolah ketika ada masalah-masalah teknis berupa komputer atau perangkat komputer yang lainnya, kami juga sering dimintain tolong untuk datang langsung ke sekolah untuk membantu kendala-kendala yang dihadapi Bapak Ibu guru. Kemudian ada pilar sosial dan budaya. Jadi di poin ke-11 kami mendukung mobilitas, jadi kepentingan adat. Kami sering sekali Pak, eh, LV kami itu dipinjam untuk kepentingan adat gitu ya. Jadi memang kami sangat terbuka. Sebenarnya tidak hanya kepentingan adat, tapi juga orang sakit dan sebagainya. Kami biasanya juga turut membantu karena memang di sana tidak ada ambulan yang bisa membawa pasien ke dari desa menuju puskesmas. Jadi seringkali juga meminjam. Jadi kita meminjamkan mobil operasional kami. Kemudian untuk ini analisisnya kami menghormati kearifan lokal, kemudian berusaha hadir sebagai bukan sebagai warga asing. Jadi memang saya disampaikan juga oleh eh, manajer site saya bahwasannya kita bukan hadir di tempat ini sebagai tamu, tapi kalau bisa kita datang di sini sebagai masyarakat yang bekerja di sini atau masyarakat yang hidup di sini. Jadi kami sering kali, jadi di daerah sana ada namanya Baruga. Baruga itu adalah sebuah balai desa. Jadi balai desa yang umumnya kami sering kali diundang. Jadi mereka datang ke mes kami, mengundang kalau ada acara-acara adat tertentu. Jadi mereka mengajak kami dan memang kami sangat hubungan baik dengan khususnya petinggi-petinggi adat yang ada di sana. Kemudian ada partisipasi acara nasional dan Hari Pendidikan, Pak. Jadi memang kalau secara teknis atau secara keuangan gitu ya, kami memang selalu berkontribusi. Kemarin kita di tanggal 17 Agustus, di Agri Agustusan, kami berkontribusi kepada masyarakat ya dalam bentuk uang untuk acara Semarak HUT RI. Kemudian juga di Hari Pendidikan Nasional kami membiayai. Jadi ada anak yang berprestasi dari daerah kami, dari daerah Rampi, khususnya dari desa Onondoa. Jadi kami memfasilitasi anak tersebut, membiayai untuk anak tersebut datang ke kota. Jadi kalau tidak salah dibawa ke kota Luwu, jadi daerah Kemasamba, kami memfasilitasi biaya transportasi anak-anak tersebut untuk bisa hadir karena kebetulan anak-anak berprestasi jadi bisa hadir di Rampi di Masamba. Mengapa demikian? Karena kami percaya bahwasannya anak-anak ini akan menjadi penerus di desa Rampi tersebut. Dan saya kira memang eh, dengan adanya atau dengan kami membiayai eh, anak-anak tersebut untuk bisa hadir di Hari Pendidikan Nasional itu,
bukan serta-merta hanya untuk CSR, tapi juga menjadi kewajiban kami sebagai perusahaan yang hadir di lingkungan yang sangat dekat dengan sekolah dasar. Jadi kami mau menunjukkan juga kepada anak-anak sekolah bahwasannya kami hadir bukan sebagai penjahat, tapi kami hadir sebagai perangkul di sekolah dasar tersebut. Kemudian ada ringkasan. Jadi dari hubungan kegiatan dengan Sustainable Development Goals kami ada pelatihan drilling dan K3 itu masuk ke dalam 8.8 pekerjaan yang layak, kemudian ada edukasi ke anak SD, itu keempat pendidikan berkualitas, penggunaan mobil elektrik untuk penggunaan adat, itu di poin 11 budaya dan kemukiman, kemudian ada transportasi siswa, itu mungkin kepentingan, kemudian di kerjasama masyarakat ring 1, 2, dan 3 itu ada di poin ke-17, kemitraan dan untuk tujuan. Kemudian yang berikutnya ada analisis dampak. Jadi dampaknya adalah ekonomi jangka panjang, warga tidak hanya mendapatkan upah saat ini, tapi mendapatkan keahlian untuk masa depan. Nah ini kalau dilihat di foto ini ada salah satu kegiatan kami rutin yang kami selalu kerjakan. Jadi ini di bagian yang dari bagian foto itu merupakan pegawai lokal yang kami ajak diskusi. Jadi mengenai hal-hal tertentu yang harus mereka juga boleh menyampaikan. Jadi apa kendala yang mereka hadapi, apakah masukan dari kami harus sampaikan ke mereka? Karena kita juga ada TBM atau Toolbox Meeting, itu merupakan salah satu SOP dari kami atau SOP K3 lingkungan kami harus sampaikan mengenai peraturan, kami sampaikan tentang lingkungan, bahwasannya mat yang kita gunakan itu apa, beresiko jika dilepaskan langsung ke sungai dan sebagainya. Nah, kemudian ada SPM yang diajarkan mungkin mereka bekerja di perusahaan drilling lain. Jadi memang kebanyakan perusahaan drilling itu melakukan hal tersebut dan saya rasa memang kalau mereka datang di perusahaan drilling lain, perusahaan drilling lain tidak perlu mengajari. Jadi mereka sudah paham dan sudah mengerti bahwasannya apa yang mereka hadapi di dalam pengeboran tersebut. Kemudian ada dampak sosial dan harmonisasi, minimnya konflik. Jadi memang saya jujur Pak, dari di awal perusahaan kami datang memang ada beberapa kali konflik antara masyarakat dengan pemilik IUP, namun dengan perusahaan kami sendiri tidak tidak belum terjadi. Jadi memang mereka sempat datang ke tempat kami, namun dengan psikologis yang bahwasannya perusahaan kami adalah bagian dari perusahaan pemilik IO. Namun kami menjelaskan bahwasannya kami hanya bekerja, kami diminta untuk melakukan pengeboran, tidak lebih. Jadi dan kami juga terutama saya atau orang-orang yang bekerja di kantor atau di mes, kami sangat terbuka dengan masyarakat yang tiba-tiba datang, ngajak ngobrol, berbicara mengenai hal-hal adat yang ada di sana. Kami terbuka dengan orang yang meminta bantuan untuk dibawakan peralatan kesehatannya yang ada di bawah dengan kami terima dengan baik jika memang kami mampu untuk ya bawakan. Karena mengapa Pak? Karena memang kemarin saja itu Bapak boleh cek ada di beritanya. Jadi kami mengirim pasokan, kami meminta pasokan fuel baru kepada PT Kal Arebama dan kemudian salah satu di antara konvoi tersebut adalah membawa peralatan kesehatan untuk Puskesmas Rampi berupa tempat tidur dan peralatan elektronik kesehatan lainnya. Jadi karena kebetulan jarak daripada Masamba Rampi ini hanya sekitar 86 km, namun untuk kendaraan roda 2 itu sekitar 9 sampai 12 jam dan untuk kendaraan roda 4 itu paling cepat adalah 1 minggu dan paling lambat adalah 12 hari, Pak. Nah, kemudian
konflik-konflik yang sempat terjadi di tanggal 25 November, itu juga sempat terjadi konflik. Itu namun konflik tersebut bukan antara perusahaan dengan warga, namun melainkan dengan penambang liar yang berkonflik dengan masyarakat. Jadi memang kami sudah jadi dianggapannya kami adalah bagian daripada masyarakat lokal yang ada di sana. Jadi dengan hal-hal tersebut kami juga membangun citra yang positif, sangat positif untuk BMP. Saya rasa sangat positif karena kami orang-orang tahu bahwa oh itu orang BMP, dan memang saya disarankan oleh manajer set saya, Mas kamu tidak perlu pakai seragam, kau bekerja di sini, kau menghadapi masyarakat, silahkan kamu berbaur dengan mereka. Saya rasa salah satu kebijakan tersebut sangat bagus. Jadi tidak ada pengelompokan-pengelompokan, dan memang itu juga diterapkan di pemilik IUP di PT Kalarebama. Kemudian citra kami juga tidak begitu buruk karena kami memanfaatkan sumber daya yang dimiliki atau pertanian yang dimiliki oleh masyarakat. Jadi dari beras dan sebagainya, karena kami cukup besar, Pak, untuk 2 minggu saja kami penyediaan itu sekitar 1.400 porsi makan untuk pegawai kami dan pegawai lokal kami. Nah, ini juga, nah ini dia salah satu contoh dokumentasi, Pak. Jadi ini kami saat mengirim barang juga LV, di dalam LV kami ini ada beberapa barang titipan yang disampaikan atau ingin disampaikan kepada Puskesmas Rampi. Kemudian ini juga salah satunya eh, sakit, jadi kami yang membawa ke Puskesmas karena kebetulan jarak dari Desa Onondowa ke Puskesmas itu sekitaran 2 sampai 3 kilo, kalau saya tidak salah mengira. Kemudian ini juga yang saya tadi sampaikan bahwasannya ketika ada kesalahan teknis ya, jadi mereka guru-guru SD itu kadang-kadang suka datang, Pak minta tolong ini eh, komputer saya seperti ini, kok nggak bisa ya, kok ini begini ya. Jadi memang mereka sering datang. Kemudian yang terakhir adalah ini acara adat, ya di acara adat kami diundang, ya, dan saya kira memang ini kalau acara adat masih ada banyak sekali, Pak, tapi yang kebetulan kami digilir ya, jadi tidak semuanya, jadi pegawai itu dari PT Bintang Mari Perkasa itu digilir, untuk hadirnya digilir, kebetulan ini di bagian saya, dan memang saya minta untuk yang di siang hari jadi gak yang di malam hari. Dan saya kira citra yang kami timbulkan cukup baik di Desa Onondowa, Kecamatan Rampi, Luwu Utara. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih mohon maaf. Saya kira semoga kegiatan-kegiatan yang saya sampaikan bisa dikonversi dengan mata kuliah CSR dan pembangunan keberlanjutan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.